Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 23111146, kelas 5 PAI E. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi daripada tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Adapun tugasnya yaitu menjawab dua pertanyaan. Pertanyaannya yaitu yang pertama, aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil belajar Pancasila serta literasi numerasi. Jadi menurutmu mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Kemudian ada salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema yang umum dibahas. Yang pertama ada kesehatan tubuh dan jiwa, teknologi, nasionalisme, sustainability, warisan kebudayaan, entrepreneurship, dan yang terakhir ada demokrasi. Jadi Anda saat ini adalah seorang guru pendidikan agama Islam. Jika Anda ditugaskan kepada sekolah ataupun wakil kepala sekolah di bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi pertanyaannya, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Dan bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran yaitu berbasis proyek. Jadi yang pertama, mengapa kurikulum Merdeka menekankan profil belajar Pancasila serta literasi numerasi? Jadi, profil belajar Pancasila kurikulum Merdeka ingin membentuk peserta didik yang tidak hanya pintar secara akademik, akan tetapi juga memiliki karakter kuat, nilai-nilai profil belajar Pancasila yang beriman dan berakhlak mulia, berpikir kritis, dan juga mandiri, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global yang dibutuhkan agar peserta didik siap menghadapi tantangan zaman, yaitu terutama derasnya arus budaya luar, tantangan moral di era digital, serta tuntunan dunia kerja yang membutuhkan karakter kuat bukan hanya hafalan. Karena itu, penekanan pada karakter menjadi dasar agar pendidikan tidak kehilangan arah. Selanjutnya literasi dan numerasi. Jadi dua kemampuan ini adalah kemampuan dasar untuk menentukan keberhasilan belajar. Dalam banyak survei internasional, Indonesia masih banyak berada di level yang perlu ditingkatkan. Jadi Indonesia ini masih berada di level yang perlu ditingkatkan. Jadi oleh sebab itu, kurikulum Merdeka menekankan yang pertama literasi, membaca dengan pemahaman ataupun berpikir kritis. Terus numerasi, yaitu mengelola data dan memahami angka dan memecahkan masalah. Jadi jika kemampuan dasar ini kuat, maka pembelajaran pada materi pelajaran apapun, termasuk pendidikan agama Islam, akan jauh lebih efektif. Kemudian tema dari sustainability yaitu isu penurunan kuantitas dan kualitas air, yaitu materi PAI yang cocok untuk tema ini yaitu yang pertama, amanah manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu tanggung jawab menjaga lingkungan yang terdapat pada ayat yang relevan pada surat Al-A'raf ayat 56 dan surat Al-Rum ayat 41. Terus fikih toharo dalam kurung bersuci, yaitu pentingnya air dalam bersuci, hukum memanfaatkan air secara baik,
ataupun bijak, serta larangan mencemari air. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan, menjaga kebersihan dan tidak boros air. Kemudian, akhlak Islami dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hadis tentang hemat air, yaitu larangan berlebihan dalam menggunakan air meskipun ketika berwudu di sungai. Jadi materi tersebut sangat mudah diintegrasikan dengan isu penggunaan kualitas dan kuantitas air. Adapun rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek ataupun PJBL, yaitu berikut rencana langkah demi langkah yang bisa diterapkan di kelas. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi siswa mampu memahami ajaran Islam tentang menjaga lingkungan dan pentingnya air. Kemudian menunjukkan sikap hemat air dan peduli kepada lingkungan, serta menghasilkan proyek sederhana yang membantu meningkatkan kualitas dan penghematan air. Terus bentuk proyek yang dipilih yaitu aksi hemat air dan kampanye kebersihan air di lingkungan sekolah. Proyek ini realistis dan konseptual dan mudah melibatkan siswa. Adapun langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah PJBL. Yang pertama, mulai dengan pertanyaan pemantik. Contoh pertanyaannya yaitu yang pertama ada mengapa air semakin berkurang dan banyak tercemar. Selanjutnya, apa akibat bagi ibadah yaitu wudu ataupun toharo. Terus selanjutnya, apa tanggung jawab kita sebagai muslim. Jadi guru mengaitkan itu dengan ayat ataupun hadis. Terus yang kedua ada perencanaan proyek bersama siswa. Jadi siswa berdiskusi untuk menentukan yang pertama masalah utama di lingkungan sekolah. Misalnya ada keran bocor ataupun penggunaan air yang berlebihan serta ada parit yang kotor. Adapun bentuk proyek yang akan dilaksanakan yaitu guru mengarahkan agar siswa membuat 2 proyek. Yang pertama ada produk fisik yaitu poster kampanye hemat air, desain penampung air hujan yang sederhana ataupun video edukasi. Terus yang kedua ada aksi nyata. Jadi survei penggunaan air, pembersihan area solokan sekolah dan ataupun kampanye hemat air. Selanjutnya pengumpulan informasi dan studi lapangan, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan, observasi sumber di sekolah, wawancara petugas kebersihan tentang pemborosan air, mencari dalil tentang menjaga lingkungan. Jadi siswa mengaitkan temuan lapangan dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Keempat, proses pembuatan proyek, yaitu siswa belajar dalam kelompok untuk membuat yang pertama poster edukasi tentang hemat air dalam Islam, video pendek yang tentang wudu ataupun hemat air, dan laporan kecil tentang kualitas air di sekolah, dan rancangan sistem pemanfaatan air hujan. Jadi guru bertindak sebagai fasilitator di sini. Kemudian ada presentasi proyek. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan hasil observasi, terus dalil Islam yang mereka temukan, serta solusi yang mereka tawarkan. Jadi presentasi dapat dilakukan di depan kelas ataupun pada hari khusus. Terus ada refleksi akhir, yaitu guru membimbing siswa untuk merefleksikan apa nilai PAI yang mereka pelajari, terus apa perubahan perilaku terkait air yang akan mereka lakukan, terus apakah proyek mereka berpengaruh pada lingkungan sekolah. Jadi refleksi ini menguatkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian. Adapun penilaian mencangkup pengetahuan pemahaman ayat ataupun hadis, konsep fikih, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Adapun keterampilan yaitu kualitas produk proyek, yaitu poster, video, dan desain. Dan sikap kedisiplinan, kerjasama, dan kepedulian lingkungan.
Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.